kita balik lagi ya. Ini masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Betul, dan juga untuk kita supaya bisa lebih baik, bisa menjadi manusia lebih baik. Benar, benar. Setiap Ya. hari harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Nah, Nuka sama Dita nih masih mau membicarakan tentang yang berbau-bau stres berat gitu. Tapi jangan cara menghindari stres sih tepatnya. Cara menghindari stres. Bukan stresnya ya. Menghilangkan lah ya. Gimana caranya menghilangkan stres berat supaya kita bisa kembali bahagia? Ya, jadi kita happy, bawaannya imun kita jadinya kan naik kalau kita happy. Ya, benar banget. Jadi ini kan pandemi ya. Ini Mm-mm. ya stres lah orang, saya aja stres. Semua kayaknya deh. Kayaknya hampir di seluruh dunia mengalami yang namanya stres. Iya, karena ada ya seperti yang saya bilang, kita kan manusia. Secara alamiah, secara natural tuh kita tempatnya tuh indoor dan outdoor ibaratnya. Betul. Maksudnya di dalam dan di luar ruangan. Nah, sedangkan ini tuh saya tuh nggak pernah nyangka loh bahwa di momen hidup saya nih, saya tuh ketemu momen yang di rumah aja, jangan kemana-mana. Enggak, aku tuh lebih yang Bingung enggak. nggak lu? Aku yang lebih enggak expect gini. Wow, ternyata pas aku hidup nih mengalami bener-bener lagi ngalamin di tengah pandemi gitu. Aku nggak pernah Iya. nyangka. Saya pernah memikirkan pandemi, tapi pandemi ringan. Jadi di Hong Kong itu kalau lagi musim flu itu karyawan biasanya diliburkan atau mungkin kayak WFH-WFO kali ya. Gitu pokoknya diliburkan pakai masker mereka kalau lagi pandemi flu berat. Gitu. Itu biasanya ada musim-musimnya lah. Akhir tahun atau tengah tahun tuh ada. Ya, mereka intinya udah Iya. hafal lah Dan ya. saya tuh pernah ngomong ke diri saya sendiri, wah sayangnya Indonesia tuh tidak berkesempatan seperti ini. Padahal kita sebagai manusia kan harusnya bisa merasakan juga lah perasaan kayak gitu yang harus menghindari penyakit dan segala macam. Tapi maksud saya bukan pandemi kayak COVID-19. gini. Bukan. Karena waktu kejadian itu tetap orang bebas kemana-mana. Iya, benar. Gitu, maksud saya bukan ini. Nah, oke, itu kan kita stres, apapun stres yang lagi kalian alami karena COVID atau karena yang lainnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan tips yang dari kita akan kasih ini kalian bisa stay happy Yes. ya. Balik lagi deh bahagia. Nah, ini yang Oke. pertama, kenapa kalian harus happy? Nah, biasanya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, bisa menghilangkan stres berat dan kembali bahagia Betul. dengan mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Betul. Dan Nah, makanan yang sehat adalah yang tidak tinggi gula ya. Yang tinggi gula, dan lemak. garam ya. Enggak, iya itu saya ya. Keripik kentang tuh ada tuh. Iya kan garam kalau ditumpuk lemak juga jatuhnya. Aduh, keripik kentang doyan banget lagi saya. Jatuhnya bisa menyumbat lemak sih garam-garam itu efeknya. Aduh, ngeri juga ya. Ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang sehat, boleh ngemil tapi yang sehat-sehat aja. Bener ya. Dan selanjutnya adalah dengan cara Melatih melatih pernapasan. pernapasan. Ini saya sering sama Nuko ya, tarik Ayo. nafas. Ayo. Lagi? Tarik nafas, tahan sampai besok. Enggak ya? Mati. Capek kalau nahan napas sampai besok ya. Enggak, ini cara melatih pernapasan karena ini sebenarnya sama kayak air putih sih. Kadang kita nggak tahu nih tubuh kita ngerasa aneh, oh kita butuh air putih. Dan kadang juga kalau tubuh kita merasa aneh, oh kita butuh udara, kita butuh bernafas dengan benar. Nah, kayak tadi contohnya Nuka sama Dita itu boleh dilakukan ya 3 kali gitu Nih kan. kita ulang ya. Jadi caranya ini yang pertama adalah menghirup udara sambil menghitung 1 sampai 3 dalam hati. Dalam hati ya. Dalam hati. Ayo. Tarik napas hingga perut dipenuhi oleh udara. Itu 1. Hitung sampai 3, abis itu menahan napas 1 detik, lalu menghembuskannya secara perlahan sambil menghitung 1 sampai 3. Oke, kamu dalam hati, aku ceritanya dalam hati tapi ngomong. Oke, menghirup udara sambil menghitung 1 sampai 3. Yuk. 1, 2, 3 dalam hati, tarik napas hingga perut dipenuhi oleh udara. Udah. Kelamaan Dan guys. menahan ya. napas 1 detik, lalu menghembuskannya secara perlahan sambil menghitung 1 sampai. Awas, aku takutnya kamu keluar dari belakang. Kurang lebih kayak gitu sih. Karena udah nahan Pret, gitu kan gak lucu, iya. Itu Gitu. menarik napas ya dan menghirup Tips. udara Iya. dan tips selanjutnya untuk menghindari stres adalah Merawat hewan peliharaan. Ini bener Itu banget. gimana iwak bunci mau itu gimana? Setelah kemarin badai 5 iwak buncit saya yang udah besar-besar itu mati. mati. Alhamdulillah, yang lain masih bisa bertahan guys. Waduh, itu penyintas. Aku sedih banget sih karena pas dikeluarkan dari akuarium gitu, ya Allah udah gede-gede banget iwak buncit. Dikubur, buang tong sampah apa Iya, kubur? dikubur. Aku gak tega main buang gitu aja. Dan sampai sekarang nggak tahu ya kenapa mereka mati ya.
Iya, aku cek maksudnya kalau ada beberapa aku baca itu kan penyakit-penyakitnya ikan mas Ikan. koki, kena kutu, terus kena bakteri atau apa gitu. Ada kutu. Jadi suka nempel di badannya. Kutu bisa hidup di air. Oke. Heeh. Kutu bisa hidup di air ya? Kutu. Itu kayak parasit kan. Gila ya kutu tuh. Iya, makanya selalu sedia ada tuh namanya kalau kita melihara ikan pasti tahu obat biru. Jadi aku tetesin di akuarium, nanti tahu-tahu hilang aja gitu nggak ada, lepas. Oke, si kutunya. Oh, kamu bisa ngeliat kutunya kelihatan? Kelihatan di badannya bisa nempel. Wow, saya baru tahu kutu bisa hidup Dan di itu air. menghisap darah. Kutu khusus ya? Namanya kutu apa? Udah sih, nggak usah aku dibahas, lupa. nggak usah dibahas. Ya begitulah. Bodoh begitulah. amat Nuka, bodoh amat. Bodoh amat lah, pokoknya susah lah itu Penjelasannya dunia per udah. iwa peyek. Udah susah-susah iwa peyek. Iwa lagi. Iwa buncit. Buncit. Dan selanjutnya adalah olahraga. Olahraga ini bisa memicu produksi endorfin. Endorfin adalah hormon yang bisa memperbaiki suasana hati dan bisa berperan sebagai pereda nyeri alami. Betul banget. Nah, yang selanjutnya nih Betul. kalian juga bisa nih kumpul-kumpul sama orang-orang terdekat. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Iyalah pastinya. Karena kan kalau kamu sendirian aja lagi stres di rumah di Stres. kamar galau wah. Yang ada nanti malah kamu makin-makin. Kalau kamu akhirnya keluar deh hangout sama teman-teman ya kan, siapa tahu pikiran kalian lebih Lebih enak gitu. lebih lega gitu Iya. kan. Dan selanjutnya adalah hindarilah pemicu stres kita. Kan masing-masing tuh pasti punya stresnya sendiri gitu kan. Nah, itu dihindarin aja kayak saya contohnya. Jadi dulu tuh saya pengamat ini. Saya tuh tiap hari buka sosial media di jam tertentu, lihat akun tertentu untuk mengetahui update orang yang kena COVID perharinya. Oh, oke. Saya- Jadi insecure, ujung-ujungnya stres. Saya tiap hari sampai saya kena sendiri, habis itu saya nggak peduli sampai sekarang. Ya kan, jadinya stres. Nah itu yang kayak gitu-gitu media sosial. Kalau memang kamu pikir banyak pemicu yang bikin kamu stres, di stop dulu aja dulu, ya Dihindarin media sosialnya bener Baik. gitu. Dan selanjutnya ini adalah topik yang ini kayak saya banget ya. Ya buat kita nih kayaknya, Oh kamu juga ya? disindir kayaknya. Kita punya tips gimana caranya supaya Nggak kita malas nih. tidak malas berolahraga. Betul, Yang pertama adalah cari partner olahraga, cari temen. cari teman. Iya karena kalau sendiri kadang suka malas gitu kan, Iya. bawaannya lari sendiri mana enak gitu. Jadi ya. cari partner olahraga yang benar-benar memberi kita dorongan untuk konsisten berolahraga. Temen nih biasanya bakal ngedorong kita sedikit lebih keras daripada yang biasanya kita paksakan diri sendiri gitu kan. Betul. Saya sih sama pasangan saya, kalau dia sih nggak inin saya, nggak nyemangatin saya juga. Saya yang gengsi, saya yang malu. Kalau saya berhenti. Jadi mau nggak mau saya harus ikutin dia terus. Gitu. Oke. Nah, yang kedua nih biasakan jalan kaki. Ternyata berjalan nih bahkan hanya 20 menit aja setiap harinya ini akan meningkatkan kesehatan kalian loh guys. Iya. Jadi ya ini gampang banget deh, jalan kaki mah murah meriah. Gerak aja ya. Gerak aja, Oke. tiap pagi keluar rumah dulu tuh sebelum berangkat kerja, jalan kaki muterin komplek misalkan. Nah, itu. Atau naik turun tangga gedung kantor, capek. Oh iya, itu kayaknya kamu banget ya. Dan selanjutnya beraktivitas di luar, outdoor activity. Jadi ada studi yang dilakukan oleh tim di Peninsula College of Medicine and Dentistry. Ini menemukan bahwa orang yang berolahraga di luar, outdoor, ini merasa lebih berenergi dan diremajakan, merasa lebih young and healthy. Berasa langsung kembali ke remaja gitu ya kalau kayak Dita nih. Setelah berolahraga ya, hey. Ya aku kamu aja udah contohnya, nggak ada yang lain gitu. Oke, ya itulah dia tadi tips-tips supaya kita bisa menghindari stres dan juga supaya kita aktif olahraga. Semoga pemirsa bisa melaksanakannya dengan lancar. Ya, dan terhindar dari bahaya akibat gaya hidup Oh, pasif ya. Jelas. Mudah-mudahan berubah kalian ya, lebih sehat, amin. Dan ngomong-ngomong sehat, ini ada juga beberapa langkah menuju pola hidup sehat. Ini kalau ngomongin pola hidup sehat sebenarnya gaya hidup ya, lifestyle ya. Lifestyle, balik lagi lifestyle. Yang ada beberapa poin. Poin pertama adalah kita harus mengetahui dulu kondisi kesehatan saat ini, kita ada penyakit apa. Betul. Kita kuatnya di mana. Betul. Cek fisik dulu. Gitu kan. Abis itu Betul. baru kita tahu nih bagaimana caranya kita melakukan pola hidup sehat atau healthy lifestyle-nya kayak gimana. Dan yang kedua adalah lakukan aktivitas fisik, gerak, jangan rebahan aja. Iya, hampir sama sih sama tips yang tadi ya. Maksudnya gerak, jangan hanya rebahan. Ini para ahli merekomendasikan setiap orang untuk berolahraga dengan durasi total minimal 150 menit setiap minggu. Waduh, saya 15 menit seminggu udah bagus.
Dan abis kalau kalian olahraga kayak gitu catat deh makanan yang dikonsumsi. Ya. Nah catatan ini tuh punya manfaat buat kalian tuh bisa mengontrol asupan makanan apa aja dan sebagai pengingat. Jadi kalian ini bisa mengurangi konsumsi demi menjaga tubuh lebih sehat. Oh kemarin saya lebih banyak makan yang digoreng-goreng. Ya. Oh coba besok saya makannya sayur deh. Oh iya, jadi diseimbangin ya. Diseimbangin gitu kalau kita Oke. catat gitu kan. Dan selanjutnya perhatikan juga yang namanya kehidupan sosial. Jadi perhatikan kembali hubungan kita dengan pasangan, keluarga, rekan kerja dan lain-lain. Karena secara nggak langsung ya, interaksi kita dengan orang-orang sekitar ini bisa memberikan dampak terhadap kesehatan mental dan juga tubuh kita loh. Iya betul banget ya. Jadi jangan sepelekan kehidupan sosial kalian. Ada waktunya kalian juga perlu kok ya. Ya, gitu. Bener banget. Ada Terus hentikan kebiasaan buruk nih kayak Nah, ngerokok, ini kebiasaan, minum iya, minuman. kebiasaan buruk diri kita ya. Kan orang Mm-mm. beda-beda nih mungkin contohnya aja sih kebiasaan buruk merokok atau konsumsi minuman beralkohol gitu. Jangan salah say, yang lebih membunuh adalah minuman manis. Ya tetap aja sebenarnya nggak dibenarkan juga. Iya, kadang kan kita mengkonsumsi nggak lebih sadar banyak. kan. Kadang kan kita nggak sadar. Ini saya ada teman kantor saya. Jadi kamu itu ya, saya pernah cerita ada teman kantor saya yang jantungan. Mm-mm. Ternyata selain jantungan dia juga gula darahnya tinggi banget. Karena Yep. dia nggak nyadar dia. Jadi datang pagi-pagi ke kantor, lewatin saya bawa minum teh. Dia nggak ngopi, dia ngeteh. Dah, terus abis makan siang bikin teh dingin. Kalau pagi kan teh panas, Mm-mm. siang teh dingin. Mm-mm. Nah, yang saya nggak tahu, dan kalau saya misalnya lagi kan biasanya kalau pulang kantor suka nongkrong dulu depan kantor gitu kan, itu dia beli minuman teh lagi. Oh. Ha-ha. Banyak Dan ya. yang saya nggak tahu adalah ternyata gulanya banyak dia. Dia jadi nuangin gulanya ternyata banyak. Oh itu yang bahaya. Iya, memang. jadi kita nggak sadar. Aku juga pecinta teh sih ya. Setiap hari aku harus konsumsi teh tapi dengan kadar gula yang sedikit Iya. banget. Ya, maksudnya yang nggak membuat jadi teh itu rasanya pahit banget gitu aja. Tahu nggak, manis jambu ibarat kata. Bahkan kadang-kadang ini teh nggak dikasih gula, sebenarnya udah aku kasih gula. Cuman kan kadar kesukaan Dikit manis ya? seseorang beda ya gitu. Iya. Aku benar-benar dikit tapi memang aku pecinta teh banget. Sehari aku nggak ketemu teh itu kayak gimana gitu. Aku sejak tahun 2014-2015an, alhamdulillah ya, udah bisa menghindari gula di gaya hidup. Karena aku baru sadar itu. Jadi baru sadar bahwa oh iya ya, gula sama garam tepatnya. Kalau makanan udah ada garam ya udah, maksudnya nggak akan ditambahin lagi gitu. Itu aku baru tahu dan akhirnya ya udah jadi fokus ke air putih. Oke, baik Gitu. nih. Contoh boleh, baik. Ya intinya kebiasaan-kebiasaan buruk kalian lah itu dihindari, kalian Ya, yang tahu ya. Dan selanjutnya nih bisa juga dengan mengkonsumsi makanan sehat, dan cukupi kebutuhan cairan. Yes, jadi makanan sehat itu maksudnya kayak sayur. Sayur, buah yang nutrisinya bagus untuk tubuh. Iya, Gitu. bener banget. Anyway mau ngingetin aja nih mungkin buat pemirsa yang ada gula darahnya juga agak tinggi. Meskipun mengkonsumsi buah, tapi kalau buahnya mangga atau mungkin melon atau semangka yang manis, itu kalau kita ngerasa manis berarti udah ada zat gula di situ. Dikurangin ya yang kayak gitu-gitunya juga. Oke. Gitu. Dan ini yang paling penting, kelola stres kalian dengan baik ya. Memang sih sulit kita ngomong ya, teori mungkin gampang, praktek susah mungkin. Tapi kalian yang tahu tubuh kalian yang tahu bagaimana harus menghandle diri kalian. Kalau memang kalian sudah mulai stres, bisa dikelola dengan baik gitu Ya. kan. Kalau memang kalian butuh me time, laksanakan me time dulu lah ya. Sendiri dulu ya, Iya, seru-seru. ambil sehari Iya. kalian sendiri. Entah jalan-jalan, hanya sekedar jalan-jalan di mall atau ke salon atau kemana. Ini Nuka lagi ngomongin diri sendiri ya? Kayaknya begitu. Me time. Nggak jauh-jauh dari curca, Mbak. Oke, dan poin terakhir adalah cukupi waktu istirahat. Usahakan untuk tidur setidaknya 7-8 jam setiap malam dan bangun di jam yang sama. Wah, Itu ini sih. jadi pola hidupnya udah enak tuh. Iya, tapi kayaknya usia-usia kayak Dita nih susah nih. Saya kalau Sampai mencapai 7-8. saya kalau bangun itu lumayan nih, udah beberapa tahun ini bisa bangun kira-kira jam segitu terus, jam 7, jam 8, jam 7, jam 8 tuh udah melek gitu. Jam tidurnya Jam tidurnya yang molor berantakan. mulu. Kadang jam 9 udah tidur bisa loh. Oke. Saya seaneh itu, tapi kadang jam 2 baru tidur.
random Bisa Li iya, banget. tapi bangunnya pasti jam segitu. Apa hari libur ataupun tidak, bangunnya pasti jam segitu. Jujur Li, aku bingung dengarnya. Jujur, aku juga bingung dengan tubuhku. Oh ya, satu poin lagi pemirsa, jangan lupa minum air putih 6 sampai 8 gelas ya. Atau 2 liter kalau nggak salah ya, untuk orang dewasa ya. Iya betul. Jadi Gitu. jangan dilupakan. Iya, nah itu mungkin yang kita bisa kasih tips-tips Untuk- untuk kesehatan Ya, kalian untuk yang gaya hidup gaya sehat. hidup Wah, sehat. pola hidup sehat. pola hidup sehat dan untuk menghindari kalian stres yang berkepanjangan ya. Iya. Ya Kalau saran dari saya sih mulai dari kayak saya aja, misalnya kalau saya makan bakso atau saya makan soto kan biasanya di tempatnya ada garam tuh. Dulu saya pasti tambahin, sekarang saya nggak tambahin. kapok ya. Kapok. Setelah saya baru sadar soalnya bahwa oh ya ini garam nih bisa bikin jantungan ya kalau kebanyakan, dan garam itu kan suatu hal yang ada di meja. Tinggal kitanya aja yang nahan tangan kita, sama kayak gula. Suatu hal yang ada di lemari, di meja, tinggal kita bisa nahan tangan kita aja gitu. Nah gitu jadinya pemirsa, gimana? Udah cukup banyak ya tips yang kita berikan pada episode kali ini. Gak terasa banget Nuka sama Ditan udah Iya. cuap-cuap dari tadi. Tapi sayangnya kita harus undur diri ya Betul. Ditan Tapi ya. saya juga mau ingetin ke pemirsa sih, ini kita barengan ya, karena saya sama Nuka nih cuma menginformasikan aja. Kita nggak sehat-sehat banget Iya, juga. padahal kita masih bandel juga Kita kok. kita lumayan menjalani pola hidup sehat, cuman kita nggak sehat-sehat banget juga kok. Iya, Jadi pemirsa tenang aja, kita Iya, bareng-bareng iya, yuk. iya. Betul, karena aku masih pengonsumsi keripik kentang kok ya. Oke. Oh, udahlah kalau kayak gitu kita harus pamit undur diri dulu. Saya Nuka Azita. Saya Ditan Sudiro pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu Ketemu lagi lagi ya. di episode lainnya dari Hai Indonesia pastinya ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.